Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kami akan lagi mendengarkan dan belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan tema firman Tuhan, ujian iman. Yakobus pasal 1 ayat 2-4 firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, iman diuji dengan berbagai pencobaan. Iman kita tidak akan lihat teruji atau tidak kalau iman itu tidak pernah mengalami cobaan-cobaan di dalam perjalanannya. Oleh sebab itu, betapa berbahagia kata Yakobus ketika kita menghadapi pencobaan. Kenapa? Karena disitulah iman kita diuji, disitulah kita dapat melihat kedewasaan rohani kita. Apakah kita sudah dewasa atau belum? Apakah kita bertumbuh dalam iman atau tidak bertumbuh? Kalau kita berjalan di dalam perjalanan iman lalu kita tidak pernah menghadapi pencobaan, maka kita akan sulit mendeteksi tingkat kerohanian kita sudah sejauh mana. Terkadang kita melihat orang setia ke gereja, rajin sekali, tidak pernah bolos dalam gereja. Apakah itu menentukan tingkat kedewasaan iman dia? Bukan. Yang kita akan lihat kedewasaan seseorang ketika dia mengalami pencobaan, ujian iman. Kalau dia bisa bertahan, dia tetap setia dalam ujian, dalam menghadapi pencobaan-pencobaan, maka kita bisa katakan bahwa orang tersebut adalah orang yang dewasa di dalam imannya kepada Tuhan. Karena ujian inilah yang akan membawa kita kepada suatu pertumbuhan, dan pada saatnya nanti kita akan berbuah. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tujuan ujian adalah supaya kita bertekun. Kita ingat kalau petani dia menanam sesuatu, maka saat dia menanam, maka ada proses yang berjalan yang cukup lama untuk dia bisa berbuah. Nah, itulah ujiannya. Apakah dia tahan dalam menanti sampai benih pohon yang dia tanam itu berbuah atau tidak? Sebab ada orang yang tidak tahan dalam waktu yang panjang melewati proses itu, sehingga dia berhenti, dia lelah, dan pada akhirnya dia membiarkan proses yang berjalan sudah sekian lama, dia membiarkan tanaman yang dia sudah tanam sekian lama, dan akhirnya tanaman itu pada akhirnya mati dan tidak menghasilkan buah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya katakan tujuan ujian itu agar kita bertekun, dan kedua supaya kita bertumbuh dan berbuah. Karena itu goalnya, di mana kita harus berbuah. Kita akan terus disebut anak-anak kalau kita tidak pernah berbuah. Nah, pohon yang sudah dewasa, maka seharusnya dia menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 11, firman Allah berkata seperti ini. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, kita melihat bagaimana Ayub ketika dia menghadapi ujian, ketika dia melewati ujian. Bukan gampang. Ayub menghadapi suatu situasi yang sangat pelik sekali. Tetapi disitulah kita dapat menemukan bahwa betul-betul Ayub orang saleh atau orang beriman, orang yang sungguh-sungguh, orang yang kuat dalam Tuhan. Ketika dia menghadapi pencobaan yang bertubi-tubi, anaknya mati semuanya,
harta bendanya diambil semuanya dari dia. Dan terakhir dia mengalami sakit yang cukup parah. Dia mengalami sendiri keadaan tersebut di tengah-tengah masyarakat mungkin yang baik. Saya yakin Ayub mengalami tekanan secara mental. Bagaimana orang melihat dia. Dan mungkin orang katakan, ini Ayub kok sangat terkutuk sekali ini Ayub. Ayub orang yang sangat menderita sekali. Mungkin Ayub telah melakukan dosa yang besar sekali sehingga dia mengalami keadaan tersebut. Karena cuma dia sendiri yang mengalami. Sedangkan kalau kita melihat hari-hari ini bagaimana orang dengan COVID-19, tapi banyak sekali orang yang mengalami. Tetapi pada posisi waktu Ayub, dia sendiri mengalami keadaan yang sangat sukar sehingga semua mata tertuju kepada dia. Tetapi Ayub sabar. Yang lebih parah lagi, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan yang berat, pencobaan yang berat sekali, maka di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10, firman Allah berkata, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara melihat, sudah ditimpa dengan pencobaan yang sangat berat. Tiba-tiba istri yang tadinya menjadi harapan, menjadi penolong bagi dia, yang dapat menghibur dia, datang dan menghibur Ayub. Tetapi justru datang dengan perkataan yang sangat mengecewakan. Perkataan yang tambah membuat Ayub lemah. Dia berkata, masihkah engkau bertekun? Engkau dengan Allahmu. Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara melihat, Sarah yang seharusnya memberi dorongan, memberi kekuatan, justru dia tidak memberi kekuatan, dia tidak memberi dorongan. Yang ada dia justru makin melemahkan, makin memojokkan Ayub. Tapi Ayub tidak mengikuti sarannya. Bahkan Ayub balik berkata bahwa kita harus menerima semua keadaan. Pada saat baik kita menerima, dan pada saat buruk pun kita harus menerima. Nah, itulah pencobaan iman. Dan itulah ujian yang sesungguhnya, di mana Ayub lulus, Ayub naik tingkat lagi. Dia bukan betul hanya kata orang dia saleh, dia jujur, dia baik, tetapi ujian yang menguji dia dapat membuktikan kepada semua orang betul-betul itu Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur. Bukan sekedar dilihat dia beribadah setiap hari, dia menyampaikan korban kepada Tuhan, tetapi bukti ketika dia menghadapi pencobaan, dia tidak menyerah. Bahkan pencobaan itu telah membawa dia pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Keyakinan Ayub akan ujian. Dalam Ayub pasal 23 ayat 10, firman Allah berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara melihat pernyataan Ayub. Seandainya Tuhan menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan, Ayub masih meyakini bahwa ini ujian Tuhan yang akan membawa dia menjadi orang yang cemerlang, menjadi orang yang dapat menyinari banyak orang, yang menjadi kesaksian banyak orang. Ini keyakinan yang luar biasa. Nah saudara, keyakinan Ayub yang luar biasa, kepercayaan Ayub yang luar biasa, betul-betul menghasilkan sesuatu yang firman Allah catat bahwa Ayub diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Ayub pasal 42 ayat 10, ayat 12 dan 13, firman Allah berkata seperti ini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Saudara melihat, luar biasa.
bertahan di dalam ujian, di dalam pencobaan yang dialami. Saudara, siapapun kita, sidang jemaat Tuhan yang ada, mari kita bertahan. Terkadang memang rasanya tidak mau tahan dengan keadaannya. Rasanya terlalu berat apa yang kita alami. Rasanya terlalu sukar ujian yang kita rasakan. Tetapi ujian iman, kalau kita bertekun, kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, bertahan, maka kita akan lihat pada akhirnya, pada akhir dari ujian yang terjadi, kita akan bertumbuh dan kita akan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan memberkati kita lebih dari berkat yang pernah kita rasakan, pernah kita alami dalam hidup kita. Sebab itu saya mau katakan kepada saudara, ujian iman boleh datang kepada saudara, tapi mari kita mau bertumbuh, kita mau bertahan, dan bahkan pencobaan-pencobaan yang menguji iman kita akan membawa kita pada kemenangan. Oleh sebab itu jangan pernah mundur, jangan pernah lari dari pencobaan. Kita berjalan terus. Seberapa berat pun pencobaan itu membawa kemenangan, membawa berkat bagi kita. Kita akan berdoa saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima, kami sambut firman-Mu. Firman itu menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa dalam surga. Haleluya. Saya akan lanjutkan pada Rabu yang akan datang firman Allah ini. Amin.